macam-macam. Sekarang namanya omnichannel, orang bisa komplain voice, email, chat, atau apa macam-macam ya. Jadi ini namanya single omnichannel. Jadi customer single journey gitu. Dulu belajarnya di Fakultas Hukum, tapi buka bisnisnya malah di bidang IT, Pak. Debat ya dasarnya kalah dengan kelompok yang lain. Tapi setelah selesai saya tanya yang bersangkutan, tadi kenapa lu bisa jawab gitu ya? Gua nggak ada tuh baca di undang-undang maupun jurisprudensi, nggak ada. Kenapa lu jawab gitu? Ngomong dulu baru mikir. Nah, tapi yang saya tahu nih Pak, selain solusi-solusi yang tadi saya sebut, saya dengar Master System juga punya intellectual property ya Pak? Ya benar, kami juga terima kasih kepada karyawan-karyawan Master System, mereka lah yang membuat satu IP, intellectual property atau hak cipta. Hak cipta ini kita punya yang banyak sekali hak cipta kita dapat, tapi 3 yang sangat dihargai sampai dunia internasional. Master System Infotama meluncurkan MS Insight sebagai aplikasi mobile yang menyediakan visibilitas real-time, otomatisasi, remediasi, dan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi resiko. MS Insight akan menampilkan kondisi real-time jaringan Anda dengan memberikan notifikasi ketika kesehatan jaringan secara keseluruhan dan atau skor keamanan menjadi rendah atau peristiwa penting terjadi. MS Insight juga dapat menjalankan perintah read-only untuk setiap perangkat pada jaringan dan dapat menjalankan template konfigurasi otomatis yang dianggap perlu sebagai bentuk pertolongan pertama. MS Insight telah terintegrasi dengan Cisco Webex Teams sehingga secara otomatis mengundang pihak terkait ke ruang sementara ketika masalah terjadi. Ruangan akan dihapus setelah masalah ditandai selesai. Ubah cara organisasi IT beroperasi di era digital ini dengan MS Insight, the network in your hand. Master System will show how the next level omni-channel contact center works, so that we can really play the role of being the customer's best friend, who understands their needs and sentiments. MSI Customer Digital Experience can help us overcome this challenge. Communication with customers via telephone, web chat, and social media interactions is viewed end-to-end as a single customer journey. The trending case or trending word feature that is integrated with knowledge-based can provide recommendations for messages that must be prioritized, especially for influencers or verified customers. The ability of the text sentiment analytics and face sentiment scoring features will give us information on how the interaction history and analysis of customer emotional categories are. Are they happy, angry, or sad? So that we can easily adjust the conversation. If the conversation via text is difficult to understand and has the potential to cause misunderstandings, invite customers to interact face-to-face with us through the click to call feature. Let's make our customers feel special and unique, so that they are happy to send positive messages about our businesses. Master System proudly presents MSSO, Master System Sustainability Optimization. MSSO is equipped with highly beneficial features such as Sustainability Score, Optimization Automation, Analytic, and Reporting. MSSO drives sustainable future and race to net zero goal. Satu, misalnya kita katakan mungkin di situ lihat MSSO. Nah, di situ ada S-nya, salah satu S-nya sustainability atau kita bilang green energy. Nah, kita katakan misalkan contohnya mungkin satu rak, kita bilang ada slot-slot komputernya, katakan satu rak isinya 10, tapi cuma keisi 3. Nah, inilah software kita membantu supaya yang sisa 7 ini kita matikan listriknya supaya jangan boros energi. Itu yang green energy, itu namanya MSSO. Yang kedua, ya mungkin lihat juga CDX, MSCDX. CDX tuh dia bantu, contohnya di call center. Call center itu kan mungkin juga kalau topper company call center pakai voice.
Mungkin ada juga dari Robby kirimnya pakai SMS atau orang lain pakai chat, ada yang pakai email. Nah, ini adalah single customer journey atau kita bilang omni channel. Dalam satu layar kita bisa lihat, oh ini komplainnya pakai voice, email, apa macam. Kita lihat semua. Karena kita kan macam-macam. Sekarang namanya omni channel, orang bisa komplain voice, email, chat, atau apa macam-macam ya. Jadi ini namanya single omni channel. Jadi customer single journey gitu. Yang terakhir yang kita bilang MS Insight. MS Insight ini misalkan kita dengan teknologi kita lihat dari handphone, kita bisa monitor data center kita atau semua network kita. Ini sehat nggak network kita? Apa yang harus diperbaiki? Kira-kira ini 3 lah yang kita dapat award. Yang lain banyak sekali. Oke. Oh, itu 3 produk jagoannya Pak? Iya, yang dapat penghargaan internasional. Yang dapat penghargaan tadi dibacain Bang. Pak, tadi kan ada 3 tuh ya Pak yang Bapak sebutin hak cipta yang dimiliki oleh Master System. Nah, pertanyaan saya, itu kan canggih-canggih banget tuh Pak. Itu idenya dari mana sih Pak? Ya, kita terima kasih juga kepada karyawan kita. Semua mereka sangat inovatif. Mereka lihat, wah sebenarnya di customer tuh butuh yang gini-gini, malah di prinsipal di seluruh dunia belum ada. Mereka bantu add-on, menambahkan yang ada dari prinsipal udah buat, ditambahin lagi, supaya lebih canggih lagi. Ya kita sangat terima kasih juga kepada karyawannya Master System, yang bantu menciptakan teknologi ini atau IP yang baru ini, ya dengan inovasi, dengan sesuai dengan kebutuhan customer, dan memang ketiadaan di dunia belum ada. Kira-kira itu Robby. Nah, tapi saya penasaran nih Pak. Itu tadi yang menciptakan itu beberapa lah ya kan tim-tim dari Master System. Itu kebanyakan anak muda atau yang sudah senior nih Pak? Waduh Robby, kalau kita bicara di karyawan Master, mereka tuh below 30. Di bawah 30 tahun semua umumnya gitu. Anak kan. muda semua dong Pak ya? Anak muda semua sekarang. Oh iya. Kenapa Pak pilih kebanyakan anak muda? Ya, kita katakan sebenarnya harus diakui yang paling produktif di karyawan itu adalah anak-anak di bawah 30 tahun. Kenapa? Baru lulus, mereka nggak punya beban. Sangat semangat-semangatnya kerja. Kemudian, kalau misalkan di atas 30 apa pikirannya? Udah punya rumah tangga, punya anak, pikirannya udah duit, pikirannya rumah, pikirannya mobil. Banyak beban ya Pak ya? Tapi kalau baru lulus sama itu, waduh mereka kerja apapun semangat. Yang penting duit datang dulu. Ya, itu kan. Iya. Di atas CBO pikiran beda-beda. Gitu Pak ya. Itu banyak sekali itu. Yang tapi kita tidak melupakan mereka udah senior. Banyak yang kerja di kita lebih dari 20 tahun. Mungkin ada 25 tahun, banyak juga ada yang ke atas. Tapi mereka ini hanya memberikan ide-ide. Mereka biasanya minta ke level manajerial, kasih ide-ide ke mereka, tapi yang eksekusi yang di bawah. Nah, kita juga menghargai mereka-mereka yang kerja di kita 25 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Banyak juga level manajerial. Iya. Makanya kolaborasi itu penting ya Pak. Dari yang tadi tim-tim yang sudah senior sama yang muda-muda, khususnya muda-muda kan tenaganya masih pada kuat nih. Anak-anak muda harus lebih semangat nih untuk bekerja. Dan sebenarnya tadi yang menarik juga terkait cara berpikir ya Pak. Yang dari tadi Bapak ceritakan tentang gimana cara inovasi atau poin-poin gimana Master System bisa mengembangkan produk adalah satu, kita harus fokus pada customer, dan kedua, gimana kita bisa menyelesaikan problem dari customer itu yang dikembangkan. Dan ya itu cara berpikir zaman sekarang tuh yang harus kita kembangin terus, gimana bisa solve the problem. Itu yang sama ini juga selalu saya dapat lah dari mana-mana. Solve the problem, dan itu yang memang berarti sudah dijalankan dan selalu dijalankan sama Master System. Nih, dari tadi kita sibuk-sibuk ngomongin PDP, ngomongin soal Master System, yang dimana kita tahu lah ya kan apa itu PDP dan apa itu Master System sendiri. Ya, gimana? Sampai kita lupa nih nanyain pribadinya Pak Edi sendiri. Gitu. Bener. Lu ngenalin doang tadi di awal sih Bang. Soalnya gue langsung emes, presiden direktur datang ke podcast kita bro. Betul, belum pernah perusahaannya juga soalnya. perusahaan besar kan, jadi kita pengen tahu khususnya untuk isu yang lagi hit saat ini. Betul. Nah, yang saya tahu nih Pak, ya kan, satu kebanggaan juga buat kita ini, katanya Pak Edi itu salah satu
alumni dari Fakultas Hukum Unpar ya Pak ya? Betul Robi. Betul. Betul ya. Jadi kebanggaan nih buat Betul. lu sama gua nih. Satu alma mater kita Pak ternyata. Alumni punya senior yang sekarang udah memegang suatu perusahaan yang sangat besar nih. Iya, bahkan kan bisa dibilang membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Memberikan Gitu. solusi ke masyarakat. Betul. Nah, Betul. pertanyaan saya Pak, Bapak kan itu dulu belajarnya di Fakultas Hukum, tapi buka bisnisnya malah di bidang IT Pak. Betul. Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya gini Robi. Jadi saya dulu ke Bandung tinggal di Jalan Gandapura. Mungkin nggak ada yang tahu ya, itu dekat Kemuning. Kemuning kan punya cake and bread yang terkenal ya di Kemuning itu dekat situ. Jadi saya satu kos dengan orang Papua asli. Dia bawa saya ke orang Papua asli juga, Herman Mote. Ya, Pak Herman Mote kalau sekarang ada mungkin umurnya 80 tahun mungkin. Ya. Jadi dia waktu itu hukum Parahyangan angkatan 60-an, saya nggak tahu angkatan berapa. Dialah yang mengajak saya untuk masuk ke Fakultas Hukum Parahyangan. Ya, waktu itu juga ada film serial sangat terkenal namanya Judge Pau. Tulisannya Pau tapi Pak, jadi Hakim Pau. Itu sangat terkenal serial waktu itu. Jadi pada saat itu saya jadi tertarik. Oh, pengen juga ya apa yang dipelajari di Fakultas Hukum. Saya tertarik. Ya saya cerita juga ya kenapa pertanyaan Robi kenapa saya bergerak di bidang IT. Yang bersamaan saya juga kuliah di Elektro ITB. Jadi bersamaan. Jadi makanya bagus sekali pada saat saya lulus saya lama kerja itu dengan 2 ijazah, insinyur dan SH. SH ini saya apply ke perbankan. Insinyur saya pakai apply ke bidang teknologi. Nah, dua-duanya proses jalan. Kita kan BU butuh uang ya gitu ya. Tahu-tahu yang dari IT duluan datang. Ya udah kita masuk aja ke company itu. Ya sangat itu juga saya sangat senang juga, sangat bangga pada saat itu owner dari company ini adalah salah satu konglomerat besar dan punya visioner yang sangat bagus. Dia bilang juga ini tips juga untuk adik-adik bahwa untuk menjadi seorang top eksekutif atau menjadi entrepreneur, Anda harus punya minimal 3 hal. Apa tuh Pak? Pertama, Anda harus mengerti hukum positif. Masuk tuh SH kan, hukum positif. Apa? Contohnya kalau ganja di Indonesia nggak boleh, di Thailand boleh. Jangan sebaliknya, mati gitu. Nah, di antara itu kita bicara pasal 1320, 1338. Nah, itu ilmu kita lah ya untuk kontrak, persyaratan kontrak. Kemudian pasal 1234 kontestasi. Ya minimal hukumnya. Kedua, dia bilang kita harus punya kompetensi. Masuk loh IR-nya, teknologi ya. Ngerti komputer. Tapi yang ketiga ini yang dia bilang harus bisa baca neraca atau laporan keuangan. Itu nggak bisa. Dan kemudian hari saya ambil S2 tentang manajemen supaya bisa baca di Jakarta tentunya ya. Nah, dalam perjalanan waktu juga saya melihat apa sih tujuan hidup kita? Tujuan kita harus membuat sesuatu yang berdampak kepada nusa dan bangsa. Keren ya. Tapi minimal kita buat dulu tempat lahir saya di Jambi. Akhirnya 20 tahun lalu saya sama adik saya bikin mulai dari sekolah tinggi sekarang jadi Universitas Dinamika Bangsa. Nah, itulah di universitas itulah kita kan membuat sesuatu yang berdampak positif kepada minimal orang daerah Jambi dan sekitarnya gitu. Dari situ kan ada prodi S1 dan S2. Lah, saya sebagai ketua yayasannya masa S2. Disitulah sambil S3 juga. Jadi ya lengkap lah ya. Jadi pernah di hukum, pernah sekolah hukum, pernah di sekolah teknik, pernah di manajemen. Kira-kira gitu. Kenapa saya banyak bergerak di IT? Yang ya itu aja dari awal yang terima saya duluan IT. Seandainya yang terima saya bank, mungkin saya jadi bankers atau whatever. Ya. Apalagi Pak? Luar biasa. Berarti tadi Bapak sempat double degree bisa dibilang Pak ya pas kuliah itu ya. Itu barengan gitu Pak ngambilnya Pak? Iya barengan, mungkin sekarang jadi debatable ya.
bagus nggak ambil 2 jurusan. Atau Ngatur waktunya, berarti manajemen waktu Bapak udah luar biasa ya dari masa muda ya. itu beruntung atau tidak beruntung, saya nggak tahu ambil 2 degree bagus atau enggak. Jadi pada saat itu Fakultas Hukum Unpar khususnya belum SKS. Jadi DB udah. Jadi saya ikut kuliah-kuliah, tapi ujiannya pada saat HER, sekarang remedial ya, HER. Jadi misalkan bertepatan ya ikut ujian yang di ITB, ini saya ikut yang HER punya remedial. Nah, jadi bisa achieve di sana juga. Ya itu debatable ya, jangan ditiru itu bagus atau enggak. Itu kan zaman dulu kan pas bisa, zaman sekarang ya mungkin lebih fokus. Karena ya sebenarnya dua fakultas itu, 2 jurusan itu bisa dibilang cukup terkenal susah Pak sebenarnya pas di Bandung zaman itu, Elektro ITB dan Apalagi FH Unpar. di Bandung kan terkenal ibarat hiburannya Pak juga Pak. Ibaratnya ya kita mau kemana bebas ibarat segala macam gitu kan Pak. Tapi Mudah situ. di situ diisi dengan kuliah-kuliah yang padat, bahkan 2 jurusan diambil sekaligus gitu. Biasa. Pak, saya juga mau nanya nih, waktu di Unpar, kira-kira kalau Bapak masih ingat siapa sih dosen favorit Bapak? Ya kalau dosen favorit tuh mungkin dosen favorit sejuta mahasiswa Unpar Barangan ya, Fakultas Hukum khususnya. Ya pasti Prof. Arif Sidarta ya. Prof. Arif Sidarta itu dia kenapa sangat tertarik, walaupun banyak orang tahu suara beliau itu kecil kan, tapi kita coba menyimak apa yang disampaikan. Dia ngajarnya logika, tentang logika. Kita kebetulan dari IPA, logikanya premise major, premise minor, kesimpulan. Wah, itu kan masuk. Yang kedua bicara filsafat, dua-duanya sangat sistematis. Itu suka banget. Jadi dosen favorit dulu zaman beliau masih SH, sekarang udah almarhum ya, Profesor Doktor. Yang kedua Prof. Yohanes Gunawan, ya sekarang mungkin ya Pak kalau beliau lihat Pak Yohanes Gunawan. Kenapa? Waktu itu zaman saya dia masih asisten dosen ilmu negara. Karena dosen seniornya sekarang udah meninggal, dia selalu ngajarinnya, kamu berpikir bodoh-bodoh, pikir bodoh-bodoh. Pikir bodoh-bodoh, saya nggak bisa menyerap ilmu negara tuh. Apa suruh pikir bodoh-bodoh? Kita udah bodoh, suruh pikir bodoh lagi, gimana gitu. Tapi pada saat sekarang Prof. Yohanes yang menjelaskan, dia jelaskan dengan sistematis, ini. Oh, itu lah maksudnya. Makanya saya pikir ya kalau tanya favorit, 2 itu. Favorit. Nah, berarti apa mata kuliah yang Bapak senangin ilmu negara sama logika? Enggak juga? Yang paling saya senangin adalah logika sama filsafat. Pak Arif ya. Pak Arif banget ya. ya. Pak Arif banget ya. Karena ya, cara mengajarnya tentunya ada bagian tertentu yang simple bagi saya itu adalah hukum waris. Karena hukum waris khususnya kalau kita bilang hukum waris ada Islam itu kan pria 2 bagian, wanita 1 bagian. Ini teman-teman kadang-kadang masih agak dispute cara bagi gimana. Bagi kita hitungnya sangat sederhana kan dengan rumus matematik. Rumus matematik bener. Oh, Kayak gitu. belajar matematik bener sih hukum waris itu. Enggak mudah gitu. Gampangnya kayak matematik, tapi kalau ada teorinya emang agak susah sih. Gitu. Oke Pak, berarti tapi pengalaman apa sih Pak yang nggak terlupakan pas selama Bapak di FH Unpar khususnya? Ya, khususnya saya lihat pada biasanya kita di FH Unpar itu ada diskusi kelompok. Dalam satu diskusi kelompok itu ceritanya saya kalah debat. Debat ya dasarnya kalah dengan kelompok yang lain. Tapi setelah selesai saya tanya yang bersangkutan, tadi kenapa lu bisa jawab gitu ya? Gue nggak ada tuh baca di undang-undang maupun jurisprudensi nggak ada. Kenapa lu jawab gitu? Ngomong dulu baru mikir. Oh gitu. Ngomong baru mikir. Jadi saya punya pikiran negatif terhadap orang itu. Lu kok ngomong aja nggak ada dasarnya pakai ngomong dulu baru mikir itu. Tetapi saya pikir setelah saya ambil S3 saya baru tahu. Kita jangan pandangan negatif terhadap orang. Mungkin dia ngomong itu dia udah punya dasar tertentu, tapi belum ada jurisprudensi atau undang-undang. Setelah waktu S3, kalau kita ambil S3 harus punya novelty, artinya ada suatu penemuan baru gitu. Nah, yang tadi ngomong dulu baru mikir itu kita bisa jadikan hipotesa. Hipotesa kita buktikan. Ini benar atau enggak? Kalau nggak ditolak, berarti benar. Omong kosong itu bisa jadi benar. Bisa sesuatu yang bagus. Nah, itu kira-kira. Itu pengalaman yang tidak terlupakan.
Iya, modal berani, bisa dibilang bahasa zaman sekarang bluffing, tapi habis kayak gitu justru karena udah ngomong, udah kepalang keluar, jadi kita mikir Pak ya gimana ngewujudin itu ya. Iya. Itu jadi menarik sih. Menarik sih. Pak, dengan pengalaman Bapak yang sudah sebanyak ini, kita atau nanti Bapak boleh share apa sih Pak pesan Bapak untuk anak-anak muda yang sedang meniti karir saat ini Pak, supaya bisa sukses sama kayak Bapak lah. Ya intinya seperti yang saya katakan, ngomong dulu baru mikir. Jadi sekarang kalau anak-anak muda yang punya prinsip, mereka anggap prinsip yang benar, jalankan aja. Sampai nanti terbukti bahwa itu salah. Tapi kalau itu anggap benar, jalankan. Kalau terbukti salah, ya salah. Itu kita katakan gitu. Tinggal koreksi lah. Ya, itu koreksi. Walaupun, tapi prinsipnya harus ada dulu Pak ya. Ada dulu. Karena dasarnya harus ada dulu itu. Iya, jadi misalkan kamu yakin ini jalankan. Sekarang orang bikin startup juga, apakah dia yakin benar kan enggak, ya dia jalanin aja. Sampai suatu saat kalau startupnya berhenti, berarti nggak benar. Kalau jalan terus itu benar. Prinsipnya satu. Yang kedua saya katakan, saya juga lihat di Amerika itu fakultas hukum tuh sangat terpandang kalau orang bersangkutan. Jadi saya juga mengharapkan suatu saat fakultas orang masuk sekolah hukum tuh mereka yang benar-benar terpandang, mereka yang terpilih baru bisa masuk. Itu yang saya harapkan. Dan yang berikutnya saya juga lihat dari 46 presiden Amerika, setengahnya lulusan sekolah hukum gitu. Iya Pak, betul. Someday saya juga mengharapkan mungkin Topper atau Robi jadi presiden Indonesia lulusan sekolah hukum. Itu sih. Pak, terakhir. Prinsip apa yang sampai saat ini Bapak pegang yang dulu Bapak dapat dari Fakultas Hukum Unpar khususnya tuh Pak? Iya. Pertama, pasti pelajaran logika tuh saya tidak terlupakan ya. Tentunya sama lah yang mungkin sejuta mahasiswa FH Unpar tuh pasti mengidolakan Pak Arif Sidarta ya. Itu luar biasa beliau itu ya. Jadi logika itu yang saya katakan itu tidak terlupakan apa bicara. Itu yang saya bilang. Tentunya yang kedua filsafat. Sampai sekarang saya juga mengikuti filsafat di online di mana dari arah macam itu. Belajar filsafat tuh menambah, orang bilang filsafat kan sumber segala ilmu ya. Jadi kita belajar. Hal itu yang saya tidak bisa lupakan. Yang tentunya itu yang filsafat dan logika. Tentunya ilmu hukum yang lain pastilah ada yang nempel juga ya. Nah Pak, ini makasih banyak Pak atas informasinya, atas obrolan-obrolannya, udah mau datang sini. Kita udah banyak ngobrol soal PDP, terus kita juga dikasih tahu tentang Master System Infotama seperti apa dan apa yang ditawarkan Master System terhadap PDP ini, baik itu ke bisnis to bisnis atau ke masyarakat. Juga kita dikasih pengalaman hidup lah Pak ya. Jangan. Waktu Bapak kuliah segala macam untuk anak-anak muda gitu. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya segala macam. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih sekali lagi Pak untuk ilmu-ilmunya, khususnya tadi yang terkait master system. Jadi kita tahu juga terkait gimana sebuah sistem ini bekerja di belakangnya, itu gimana kita supaya zaman sekarang semuanya diminta data, semuanya kita harus ngasih data, tapi kita jadi merasa lebih aman karena kita tahu di belakang ada yang ngejagain, bisa dibilang seperti itu. Dan terima kasih juga untuk pengalaman hidupnya, luar biasa, kita banyak dapat ilmu, dan ya kita berharap semua anak-anak muda juga bisa dapat ilmu dari situ dan bisa belajar banyak dari Pak Edi Antoni ini, luar biasa. Nah, sebelum kita closing, kita ada sedikit ini Pak, pemberian dari junior lah istilahnya, dari junior ke senior kita Pak. Ini sedikit ada plakat dari kita Pak, boleh Pak? Waduh, terima kasih sekali nih. Terima kasih pada Robi dan Topper. Dan alumni FH Unpar. Ya, itu pokoknya datang nih, Dr. Samuel Hutabarat. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih Robi, Topper Robi. Terima kasih Pak Edi.